Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Deborah Manulang, Imeli, Rido Anggara, Saskia Nazla Khairunisa akan menjelaskan analisis film 99 Cahaya di Langit Eropa materi prasangka. Sinopsis. Pasangan Rangga dan Hanum yang berada di Wina, Austria. Keberadaan mereka di negara itu bukanlah dalam rangka berliburan. Rangga sedang menuntut gelar dokternya sementara Hanum menjalankan tugasnya sebagai seorang istri dan menemani suaminya. Kota Wina awalnya menjadi tempat yang sangat menyenangkan bagi Hanum. Ia dapat berjalan-jalan dan menemukan banyak tempat baru. Tapi setelah melalui beberapa waktu dengan tanpa apapun yang harus dikerjakan, Hanum secara perlahan merasa bosan. Karenanya, untuk mengisi waktu, Hanum akhirnya memilih untuk mengikuti sebuah kursus bahasa Jerman. Di tempat itulah, Hanum kemudian berkenalan dengan Fatma. Fatma adalah seorang wanita Muslim keturunan Turki yang tinggal di Wina bersama dengan suami dan anaknya. Dalam kesehariannya, Fatma tidak pernah lupa untuk menggunakan jilbabnya, suatu hal yang ia anggap sebagai kewajiban bagi seorang muslimah. Tidak jarang pula, karena jilbabnya, Fatma mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan dari orang-orang yang berada di sekitarnya. Meskipun begitu, Fatma tidak pernah membalas perbuatan jahat yang ditunjukkan kepadanya, dan justru semakin menunjukkan bahwa seorang muslim haruslah memiliki hati yang mulia. Perkenalan dengan Fatma telah memberikan banyak pandangan hidup yang baru bagi Hanum. Fatma tidak segan menunjukkan pada Hanum berbagai lokasi di kota Wina yang ternyata memiliki sejarah Islam di dalamnya. Berkat pengetahuan yang diberikan Fatma, Hanum kini semakin penasaran dengan banyaknya jejak Islam di benua Eropa. Sebuah benua yang dahulunya dikira sangat minim akan sentuhan Islam dan bertekad untuk terus menemukan jejak-jejak Islam tersebut. Prasangka. Prasangka pertama kali diperkenalkan oleh psikolog dari Universitas Harvard, yaitu Gordon Allport. Prasangka berasal dari kata prejudisium yang berarti pernyataan atau kesimpulan tentang sesuatu berdasarkan perasaan atau pengalaman yang dangkal terhadap seseorang atau sekelompok orang tertentu. Allport mengemukakan bahwa prasangka adalah sikap antipati yang berlandaskan pada cara menggeneralisasi yang salah dan tidak fleksibel, serta prasangka sebagai suatu evaluasi negatif seseorang atau sekelompok orang terhadap orang atau sekelompok lain, semata-mata karena orang atau sekelompok orang itu merupakan anggota kelompok lain yang berbeda dari kelompoknya sendiri. Brehm dan Cassin mengemukakan prasangka dapat berarti sikap, emosi, atau perilaku negatif terhadap seseorang atau sekelompok orang karena keanggotaannya dalam kelompok tertentu. Hal ini disebabkan karena penilaian dilakukan berdasarkan karakteristik kelompoknya yang menonjol. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa prasangka merupakan suatu sikap atau penilaian negatif yang ditujukan kepada seseorang atau sekelompok orang atas dasar perbandingan dengan kelompok sendiri. Mengapa prasangka jadi sulit untuk diteliti? Karena suatu objek yang belum ada faktanya tidak bisa diteliti dan dijadikan suatu jawaban atas objek tersebut secara relevan. Apa perbedaan dalam gaya atribusi antara budaya individualis dan kolektivis? Individualis lebih menekankan pada kepentingan, keinginan, dan tujuan pribadi. Individualis merujuk pada kecenderungan orang untuk mengutamakan identitas individual dibandingkan identitas kelompok. Hak individual dibandingkan hak kelompok, dan kebutuhan individu dibandingkan kebutuhan kelompok. Individualis adalah identitas dengan kata aku. Kolektivis lebih menekankan pada tujuan kelompok dan pemeliharaan harmoni, kohesi, dan kerjasama. Kolektivis adalah penekanan pada tujuan kelompok dibandingkan tujuan individu, kewajiban kelompok dibandingkan hak individu, dan kebutuhan kelompok dibandingkan kebutuhan pribadi. Kolektivis adalah identitas dengan kata kita. Slide selanjutnya itu faktor penyebab konflik antar kelompok atau intergroup. Yang pertama, kepentingan sama. Bila dua kelompok mempunyai kepentingan sama terhadap sesuatu, maka timbul persaingan untuk mendapatkannya. Akibatnya timbul konflik antar kelompok. Misalkan pada pemilihan kepala desa.
Ada 2 kelompok ikut dalam pemilihan tersebut. Kedua kelompok tersebut memiliki tujuan sama, yaitu ingin menang menjadi kepala desa. Namun, karena persaingan yang ketat, ada kelompok yang bermain curang. Hal ini diketahui kelompok lain. Akibatnya, kelompok tersebut tidak terima dengan hal tersebut dan pada akhirnya dapat menimbulkan konflik antar kelompok bila tidak ditangani secara baik. Yang kedua yaitu stereotype, prasangka, dan diskriminasi. Menurut Searle, Stripe, prasangka, dan diskriminasi merupakan 3 komponen dalam antagonisme kelompok. Pertama, stereotype, yang merupakan komponen kognitif. Stereotype adalah keyakinan tentang sifat-sifat pribadi yang dimiliki orang dalam kelompok. Biasanya, stereotype berdasarkan kategori sosial. Kedua, prasangka yang merupakan komponen afektif. Prasangka merupakan salah satu sikap yang cenderung negatif. Prasangka adalah sikap negatif terhadap kelompok tertentu atau seseorang karena keanggotaannya dalam kelompok tertentu. Dasar munculnya prasangka adalah kekeliruan dan generalisasi yang tidak fleksibel. Ketiga, diskriminasi yang merupakan komponen konatif. Diskriminasi adalah perilakuan berbeda dari pihak lain berdasarkan oleh keanggotaan kelompoknya. Ketiga komponen ini bisa terjadi secara bersama-sama atau terjadi secara terpisah, tergantung dari kasusnya seperti apa. Ketiga, sumber daya. Sumber daya alam menjadi suatu daya tarik yang luar biasa bagi kelompok-kelompok yang ingin mengambil keuntungan dari sumber daya tersebut. Sumber daya yang langka bisa menjadi sumber konflik. Misalkan pada kasus air. Biasanya kasus air ini banyak terjadi di daerah pertanian. Air menjadi suatu yang sangat penting bagi petani, sehingga mereka berebut untuk menguasai air untuk irigasi sawah. Tak jarang untuk mendapatkannya menimbulkan konflik dengan kelompok lain. Yang keempat, identitas sosial atau kategori berbeda. Identitas suatu kelompok berkaitan dengan atribut yang dimiliki, seperti ciri-ciri, nilai yang dianut, tujuan, dan norma. Seseorang cenderung menilai homogen kelompoknya dan cenderung menilai kelompok lain berbeda. Perbedaan identitas dapat memicu timbulnya konflik antar kelompok. Yang kelima, ketidakadilan. Ketidakadilan seringkali menimbulkan konflik. Kita bisa melihat banyak konflik-konflik yang terjadi diakibatkan ketidakadilan. Menurut teori keadilan, konflik terjadi karena adanya ketidakadilan dalam distribusi yang membuat orang atau kelompok menjadi distres dan frustasi. Akibatnya, kelompok menggunakan cara menurut pandangan mereka benar, tetapi bagi kelompok lain hal tersebut dapat menimbulkan konflik. Namun, perlu dipahami bahwa sebenarnya keadilan bersifat relatif atau subjektif bagi setiap orang atau kelompok. Persepsi keadilan bagi setiap kelompok berbeda-beda. Orang atau kelompok lebih cenderung menilai sesuatu itu adil ketika hasil yang diperoleh lebih menguntungkan bagi kelompoknya sendiri. Yang keenam yaitu perilaku agresif. Perilaku agresif yang dilakukan suatu kelompok terhadap kelompok lain dapat menimbulkan konflik antar kelompok. Ketika suatu kelompok menyerang kelompok lain, maka kelompok yang diserang akan membalas. Hal ini akan bisa berlanjut kepada konflik yang berkepanjangan. Misalkan ketika pertandingan sepak bola, supporter Persija menyerang supporter Persib Bandung. Akibatnya terjadi tawuran. Kejadian ini berdampak timbulnya konflik. Isu yang berkaitan. Komunikasi lintas budaya dalam pengintegrasian penyuluh pertanian di Asia Tenggara. Kemajuan di era globalisasi telah menghadirkan kompetisi antar bangsa dan membuat dunia terintegrasi dalam satu kawasan. Dengan terbentuknya pasar tunggal yang bebas tersebut, muncul pula suatu peluang dan ancaman di sektor penyuluhan pertanian, yaitu tenaga penyuluh bisa dengan bebas bekerja di Indonesia. Di sisi lain, penyuluh bisa saling bertukar informasi, pengalaman, dan perkembangan pertanian terbaru di masing-masing negara. Penyuluh yang ada di Indonesia bisa terintegrasi dengan penyuluh yang ada di berbagai negara yang tergabung di dalam afiliasi ASEAN. Namun, berhubung negara-negara di Asia Tenggara memiliki kebudayaan, bahasa, dan penggunaan simbol yang beragam, maka penyuluh pertanian harus bisa beradaptasi dengan kemajemukan budaya tersebut lewat suatu komunikasi lintas budaya. Masalah lain yang mungkin akan menghambat komunikasi lintas budaya adalah munculnya prasangka, etnosentrisme, dan stereotip. Karena berbagai alasan tersebut, maka dibutuhkan penyuluh yang memiliki karakter lintas budaya. Karakter lintas budaya adalah karakter atau kepribadian yang harus dimiliki oleh individu agar dapat berkomunikasi dan bekerja sama dengan individu lain dari berbagai negara yang berbeda, meliputi sensitivitas budaya,
kecerdasan budaya, menghormati perbedaan, dan kefasihan budaya. Sehingga diharapkan akan tercipta rasa memiliki, peduli satu sama lain, kebersamaan, berbagi kepercayaan, dan perasaan menjadi satu kesatuan, yaitu masyarakat Asia Tenggara untuk memajukan sektor pertanian secara bersama dan terintegrasi. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.